kembali lagi dengan saya Devers Maron Womasa, Program Studi Informatika, Fakultas Ilmu Komputer, Universitas Kristen Indonesia Maluku. Di sini saya akan membahas singkat tentang teori probabilitas. Nah, kita masuk pada yang pertama, yaitu konsep dasar probabilitas. Apa sih konsep dasar probabilitas? Arti probabilitas adalah kemungkinan. Sedangkan menurut istilah, probabilitas adalah ukuran kemungkinan terjadinya suatu peristiwa. Secara sistematis, nilai probabilitas dikuantifikasi dalam bentuk angka 0 sampai dengan 1. Jika probabilitas suatu peristiwa bernilai 0, menunjukkan bahwa peristiwa tersebut tidak akan terjadi. Dan jika probabilitas suatu peristiwa bernilai 1, maka peristiwa tersebut pasti akan terjadi. Dalam statistika, arti probabilitas adalah ukuran kemungkinan bahwa suatu peristiwa akan terjadi atau tidak terjadi dalam percobaan acak. Contoh, nilai 0 menunjukkan ketidakmungkinkan dan 1 menunjukkan kepastian. Masuk pada yang berikut, yaitu konsep dasar probabilitas menurut beberapa ahli. Di sini saya mengambil salah satu ahli, yaitu menurut Susanti 2014. Di sini dia mengatakan bahwa probabilitas adalah suatu nilai yang digunakan untuk mengukur tingkat terjadinya suatu kejadian acak. Teori probabilitas selalu berkaitan dengan peluang atau kemungkinan. Pendekatan dalam probabilitas. Nah, teman-teman, di dalam pendekatan dalam probabilitas di situ terdapat 4 pendekatan, tapi di sini saya mengambil salah satunya saja, yaitu pendekatan relatif. Yaitu definisinya yaitu probabilitas suatu kejadian tidak dianggap sama, tergantung dari beberapa banyak suatu kejadian terjadi sebenarnya atau pengamatan dilakukan. Contohnya yaitu kegiatan jual beli saham 3 juta transaksi ini terdiri dari 2.455.000 jual dan 545.000 beli. Probabilitas relatifnya yaitu 2.455.000 itu sekitar 3 juta dengan nominal 82% dan probabilitas beli 545.000 atau sekitar 3 juta dengan nominal persenan yaitu 18%. Ya, kita masuk pada sampel dan kejadian. Sampling probability atau sampel probabilitas adalah teknik pengambilan sampel yang memberikan peluang yang sama bagi setiap unsur anggota populasi untuk dipilih menjadi anggota sampel. Contoh, Dani memiliki 2 buah dadu yang dilemparkan secara bersamaan, maka tentukanlah 1. Munculnya mata dadu berjumlah 5, 2. Munculnya mata dadu berjumlah 7, 3. Munculnya mata dadu yang sama. Nah, di antara 3 soal ini saya akan membahas salah satunya, yaitu yang ketiga, munculnya mata dadu yang sama. Diketahui, banyaknya hasil yang mungkin keluar saat melambung 2 dadu sekaligus adalah 36. Yang didapat dari hasil 6 kali 6 sama dengan 36. Dengan begitu, nilai S-nya yaitu 36. Contoh soal latihan nomor 3 yaitu, misalnya C adalah kejadian munculnya angka sama, maka C nilainya yaitu 1 kali 1, 2 kali 2, 3 kali 3, 4 kali 4, 5 kali 5, 6 kali 6. Nilai N di sini totalnya yaitu nilai C-nya yaitu 6 dan nilai P atau dalam kurung C sama dengan N dalam kurung C per N dalam kurung S atau dikali ini, gitu teman-teman. Nah, sini teman-teman bisa melihat nilai C-nya yaitu 6 dan nilai S-nya yaitu 36, berarti 6 per 36 sama dengan 1 per 6. Jadi probabilitas yang muncul adalah 2 dadu dengan angka yang sama adalah 1 per 6. Ya, jadi ini adalah contoh dari
dari soal latihan nomor 3 nih teman-teman, yaitu kejadian munculnya angka sama pada dua dadu. Nah, kita masuk pada berikut, yaitu sampel dan kejadian. Kejadian, di sini saya akan membahas kejadian. Itu kejadian atau peristiwa merupakan himpunan bagian dari ruang sampel yang biasanya dinotasikan dengan huruf kapital seperti A, P, C, D, dan sebagainya. Nah, jadi teman-teman, dalam kejadian ini dia menotasikan atau dia bermunculan, ya, kejadiannya yaitu dengan nominasi huruf kapital, yaitu A besar, B besar, C besar, D besar, dan seterusnya. Dengan begitu, banyaknya elemen kejadian A ditulis dengan N dalam kurung A dan N dalam kurung B dan seterusnya. Nah, jadi ini adalah elemennya teman-teman, yaitu adalah kurung dan B dalam kurung. Nah, seperti itu teman-teman. Contoh itu hasil munculnya sisi dadu dengan mata 1, 2, 3, 4, 5, 6. Contoh soal 1, Veronica melempar dadu yang menyelidiki frekuensi mata dadu genap. Diperoleh data nilainya mendekati 0,5. Maka berapakah peluang kejadian munculnya mata dadu genap? Nah, yang ditanyakan yaitu berapakah peluang kejadian saat Veronica melempar dadu dan menyelidiki frekuensi mata dadu yaitu 0,5. Jadi di sini dia mengatakan bahwa diketahui berapakah munculnya kejadian mata dadu genap. Nah, di sini saya akan menjawab yaitu dadu memiliki 6 kemungkinan kejadian, yaitu 3 kejadian mata dadu genap dan 3 mata dadu ganjil. Nah, seperti itu teman-teman. Masuk pada yang berikut, yaitu probabilitas bersyarat. Probabilitas bersyarat didefinisikan sebagai probabilitas suatu peristiwa yang diberikan bahwa peristiwa lain telah terjadi. Jika kita menamai suatu peristiwa A dan B, maka kita dapat berbicara tentang probabilitas A diberikan kepada B. Contoh probabilitas yaitu melempar dua dadu. Nah, ini adalah contohnya, yaitu teman-teman, di sini kejadian A adalah kita melempar 3 dan B adalah kita melempar jumlah kurang dari 6. Adalah total 36 cara untuk melempar dua dadu. Dan cara ini kita dapat mengulung jumlah kurang dari 3 dari 6 dalam 10 cara. Nah, jadi teman-teman, di sini ada 10 cara dari hasil total, yaitu 36 cara untuk melempar dua dadu. Nah, ini yaitu 1 tambah 1 sama dengan 2, 1 tambah 2 sama dengan 3, 1 tambah 3 sama dengan 4, 1 tambah 4 sama dengan 5, 2 tambah 1 sama dengan 3, 2 tambah 2 sama dengan 4, 2 tambah 3 sama dengan 5, 3 tambah 1 sama dengan 4, 3 tambah 2 sama dengan 5, dan yang terakhir 4 tambah 1 sama dengan 5. Nah, jadi inilah hasil dalam 10 cara mengulung jumlah kurang dari 6 dadu. Nah, jadi ada hasilnya teman-teman. Sekian dan terima kasih teman-teman. Pak, kalau ada salah kata mohon dimaafkan. Sekian materi yang saya berikan. Terima kasih.